Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kalau 10 hari terakhir? Dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah idza dakhala ashrul awakhir min Ramadan ahyal lail. Yang pertama, Rasulullah kemudian salat malam atau menghidupkan malam dengan ibadah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah kalau sudah 10 hari pertama, 10 hari terakhir Ramadan. Ahyal lail. Nabi kemudian menghidupkan malam dengan ibadah. Ya. Ustaz berat banget Ustaz kalau tahajud macam segala macam kemudian ya. Padahal bangun orangnya kemudian cuma niatnya adalah pengen makan. Akhirnya habis makan bukan tidur, rokok dulu dia sampai 2 bungkus baru adzan subuh. Kemudian perhatikan, ini kabar gembira. Banyak ulama yang mengatakan, di antaranya adalah Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan, siapa orang yang dia bisa menjaga sholat isyanya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah, kalau takdirnya malam itu Lailatul Qadar, maka dia sudah dapat bagian yang besar dari Lailatul Qadar. Ya, banyak ulama yang mengatakan itu. Kenapa? Karena mereka beracuan atau kemudian berpedoman pada hadis Nabi seperti ini, kata Nabi, man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullah faka'annama qama laila kullah. Siapa orang yang salat isya berjamaah itu sama pahalanya dengan dia setengah malaman suntuk ibadah. Lalu kalau orang sholat isya, sholat subuhnya berjamaah, sama dia semalaman suntuk udah beribadah. Ini hadis sahih. Lalu para ulama mengatakan disebut sudah orang ini termasuk orang yang menghidupkan malam dengan ibadah kalau dia bisa sholat isya sama sholat subuhnya berjamaah. Artinya lagi kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um itu, kalau misalnya takdirnya semalam itu Lailatul Qadar, ada orang yang dia ke masjid bisa berjamaah, subuhnya berjamaah, dapat sudah orang itu Lailatul Qadar. Kurang sungguh lagi ibadah wasad dan mizar. Rasulullah mengencangkan ikatan sarung. Jadi 10 hari terakhir itu Rasulullah mengencangkan ikatan sarung. Kata ulama ini kemudian majas bahwa Rasulullah itu lebih lagi bersungguh-sungguh dalam beribadah 10 hari terakhir. Atau ulama lain mengatakan bahwa minta maaf, Rasulullah 10 hari terakhir itu kemudian mengencangkan ikatan sarung itu artinya beliau tidak menjimah istri-istri beliau. Kenapa begitu? Karena beliau fokus ibadah. Ya, fokus ibadah. Apa yang dilakukan beliau juga diantaranya kata Sayyidah Aisyah, kan Rasulullah SAW yujawiru fil asril awakhir min Ramadan. Rasulullah itu 10 hari terakhir Ramadan banyak iktikaf, makanya kemudian gak keburu ngurusin istri di rumah. Bukan gak ngurusin itu maksudnya nggak dikasih duit nggak apa, jangan salah paham. Maksudnya nggak jima. Kenapa? Beliau 10 hari terakhir di masjid. Beda sama kita. 10 hari terakhir kita layap kemana-mana. Ingat ya, tadi sholat isya masuk, iktikaf jangan ditinggal. Aduh kok terburu-buru iktikaf di masjid, di rumah kata-kata. Ketika kemudian sholat isya sama sholat tarawih, duduk sampai ke masjid, duduk ketika selesai kemudian qobliyah isya atau tahiyatul masjid, jangan lupa awaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku duduk iktikaf di masjid karena Allah sampai sholat tarawih, sampai pulang tarawih, itu dihitung tidak iktikaf. Sudah dihitung. Coba kurang apa? Kemudian kita ini kurang apa? Bahasanya kita aja kurang ajar. Ya kan? Tadi ibadah menghidupkan malam dengan ibadah. Kita nggak bisa semalaman suntuk. Ayo kejar sama iktikaf. Kalau orang iktikaf, masya Allah, kemudian dari habis tarawih nggak pulang-pulang ke masjid. Ada yang 10 hari kemudian bawa ransel ke masjid. Nggak pulang-pulang banyak ya kan? Lihat orang-orang. Lagi kita buru-buru kemudian sejam aja di masjid nih. Tahiyat awal, silah, tahiyat akhir. Udah gelisah banget sudah. Baru sejam di masjid. Buru-buru kemudian seminggu. Ayo begitu selesai sholat isya malam mau tarawih, mulai besok malam kalau tadi malam. Begitu kemudian selesai sholat isya, duduk jangan lupa dalam hati niat aku iktikaf di dalam masjid karena Allah Ta'ala.
Belum tentu orang satu masjid itu punya niat i'tikaf. Kita punya niat i'tikaf. Kalau itu Lailatul Qadar, kita sudah dapat kemudian kemuliaan i'tikaf di Lailatul Qadar. Padahal orangnya sama sholat isya doang, subuh, tapi dia punya niat. Jelas, paham? Ya, jadi ingat ketika nanti duduk i'tikaf ini, tapi ini kan siang, ya kan? Nanti malam kemudian misalnya habis sholat isya. Tapi kadang-kadang minta maaf ya, banyak lupa. Padahal bukan sampai maksudnya amalannya mudah, bahkan begitu isya atau begitu sudah qobliyah itu duduk, udah kemudian duduk qobliyah nunggu qomat dalam hati udah sampai semenit berapa detik. Nah, itu anak itu dalam masjid sunnatullahi ta'ala. Aku i'tikaf di dalam ini masjid karena Allah Ta'ala. Sudah orang itu dianggap malam itu dia i'tikaf. Ya syukur-syukur kok kamu mau ingat di masjid, ya kan? Syukur mau jagain masjid, insya Allah ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir kemudian ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kalau aku ketemu Lailatul Qadar, maka apa yang harus aku banyak berdoa kepada Allah? Doa apa? Maka dijawab oleh Rasulullah, katakan wahai Aisyah, maka mintalah wahai Aisyah banyaklah berdoa ketika Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang diajarkan Rasulullah ketika kemudian Lailatul Qadar. Jadi 10 hari terakhir ini banyak-banyak berdoa, Allahumma innaka afuwun. Enggak apa-apa, tambah kita biasanya afuwun kan? Sini dibaca enggak ya kalau tarawih itu? Baca. Nah, baca itu terus itu. Dan jangan nunggu hanya habis tarawih, tiap sholat Allahumma innaka afuwun karim. Gak apa-apa tambah karim. Kalau dari Nabi teksnya juga begini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalau sendiri. Kalau kemudian misalnya bareng-bareng gak apa-apa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, tidak ada masalah. Kemudian Nina tidak ada masalah. Atau innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Nah, di Ramadan ini mulai awal sampai akhir itu kata Rasulullah perbanyak doa itu, kemudian minta 4 hal 10 hari pertama, yaitu kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampunan daripada dosa-dosa. Ringkas saja deh. Yang kita baca setiap tarawih yang astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa asyhadu an la ilaha illallah, 1 astaghfirullah, 2 3-nya as'aluka ridhaka wal jannah, 4 wa a'udzu bika minan nar atau min sakhatika wan nar. Tidak ada masalah. Nah, jadi itu yang doa yang harus diperbanyak. Ketika 10 hari terakhir, maka tambahi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Nah, ringkasnya 10 hari terakhir ini kalau berdoa tiap sholat jangan lupa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Mau sholat zuhur kah, sholat asar kah, jangan ditinggal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa yang diajarkan Rasulullah, di antaranya adalah ketika Lailatul Qadar. Jadi kalau kita ringkas maka Rasulullah Lailatul 10 hari terakhir itu beliau lebih lagi bersungguh-sungguh ibadah. Beliau kemudian menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah, di antaranya adalah dengan i'tikaf tadi, dan beliau juga mengajarkan doa yang kepada Sayyidah Aisyah bahwa supaya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kesempatan kita 10 hari ini untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Tidak susah kok. Artinya tidak susah. Atau kemudian dari Isya sampai nanti sholat tarawih, sampai selesai sholat tarawih dia sudah berniat i'tikaf. Yang ketiga kemudian jangan lupa tetap baca Al-Quran. Kenapa? Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran Lailatul Qadar. Maka kemuliaan Lailatul Qadar sempurnakan dengan Al-Quran.
Ingat ya, Al-Quran, salat isya, subuh berjamaah. Lalu kemudian jangan lupa kemudian niat i'tikaf. Yang keempat, banyak-banyak doa. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu 10 hari terakhir dalam rangka menggapai kemuliaan Lailatul Qadar.